Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sinda Eria Ayuni, selaku dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Video ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UK TPT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Lingkungan yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3, dengan bobot 2 SKS, serta 16 pertemuan yang terdiri dari 14 sesi materi, dan di pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS. Mata kuliah Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah wajib yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip, konsep, dan regulasi hukum lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam komponen delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat didownload dalam sistem Siakat Universitas Wisnuwardana. Presentasi dilakukan secara langsung. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran yang inovatif. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, seperti diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan metode yang digunakan adalah student-centered learning melalui problem-based learning. Asesmen yang saya lakukan mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, dan kelompok, serta penilaian sikap, keterampilan sesuai RPS. Proporsi penilaian mata kuliah Hukum Lingkungan yaitu terdiri dari partisipasi mahasiswa sebanyak 10%, seperti kehadiran, keaktifan, partisipasi di dalam diskusi, serta partisipasi dalam proses kegiatan perkuliahan. Tugas sebanyak 20% yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. UTS adalah 30% dan UAS adalah 40%. Selanjutnya untuk penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Penting untuk diketahui bahwa CPL Ilmu Hukum terdiri dari, pertama, menjunjung tinggi etika lingkungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam praktek hukum. Kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi hukum atas permasalahan lingkungan. Ketiga, menguasai teori, asas, dan regulasi hukum lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Berikutnya, mampu mengkaji dan menyelesaikan kasus hukum lingkungan secara komprehensif melalui analisis regulasi dan kebijakan. Kemudian, secara spesifik, terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK pada mata kuliah Hukum Lingkungan, yaitu, pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, peduli terhadap kelestarian lingkungan, menjunjung nilai keadilan ekologis, serta memiliki kesadaran hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep, prinsip, asas, teori, sejarah perkembangan, sumber hukum, instrumen hukum, serta regulasi nasional dan internasional di bidang hukum lingkungan. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan analisis dalam mengidentifikasi permasalahan lingkungan serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. CPMK berikutnya, mahasiswa mampu melakukan analisis yuridis terhadap kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, mengevaluasi kepatuhan terhadap perizinan dan kebijakan lingkungan, serta merumuskan solusi hukum melalui pendekatan litigasi maupun non-litigasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Hukum Lingkungan mengacu pada buku milik Mas Ahmad Santoso, terbitan tahun 2021 dengan judul Hukum Lingkungan di Indonesia, kemudian Kusnadi Harya Sumantri tahun 2020 dengan judul Hukum Tata Lingkungan, dan beberapa sumber lain yang relevan dengan mata kuliah Hukum Lingkungan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah Hukum Lingkungan meliputi, pertama, pengertian asas dan prinsip hukum lingkungan. Kedua, sejarah perkembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Ketiga, UU PPLH dan peraturan turunannya.
Keempat, instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kelima, analisis AMDAL dan perizinan lingkungan. 6. Tanggung jawab hukum dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan. 7. Peran masyarakat dan organisasi lingkungan. 8. Penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 9. Peran pemerintah dan korporasi dalam pembangunan berkelanjutan. Setelah itu di pertemuan ke-10, isu kontemporer yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai perubahan iklim, degradasi, dan pencemaran. Ke-11, kerangka hukum lingkungan internasional. Ke-12, perbandingan kebijakan lingkungan nasional dan internasional. Ke-13, instrumen ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan. Ke-14, studi kasus penyelesaian sengketa lingkungan secara langsung. Berikut saya sajikan video kegiatan belajar mengajar saya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, gimana keadaannya? Sehat semuanya? Luar biasa. Siap mengikuti perkuliahan hari ini? Ya. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, rekan-rekan, kita sekarang masuk di pertemuan keempat, ya, yang dimana minggu lalu kita telah mendiskusikan perihal UU PPLH atau Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan turunannya dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang telah merubah beberapa pasal di dalam UU PPLH. Dengan adanya perubahan tersebut tentu ada ya kelemahan, kelebihan dari terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, yang mana kita akan mendiskusikan salah satu isi pasal dalam undang-undang tersebut, yaitu terkait dengan instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tapi sebelum kita masuk pada materi tersebut, silakan untuk bisa disimak video berikut. Gallons of water to make a single pair of jeans. You see, how we make and buy clothes is hurting the planet. But here's a potential solution. The fashion industry is one of the most polluted in the world, accounting for an estimated 10% of global greenhouse gas emissions. And as climate change intensifies, experts say it's critical to rethink how we produce clothing. Traditional manufacturing is already harmful to the environment, and after consumers throw away products, they end up in landfills. So one solution is to keep them in use longer. Companies are doing this now by accepting customers' used clothes for store credit, allowing new customers to then buy these used goods at a discount. According to ThreadUp's 2021 resale report, the value of the secondhand market is projected to double in the next 5 years to $77 billion. The CEO tells CBS Money Watch over the next 5 years, as younger people gain more purchasing power, it's critical that brands figure this out. Nah, dari tayangan singkat video tadi, rekan-rekan, apa sih yang kalian tangkap dari beberapa cuplikan mengenai isu lingkungan atau tren terkini? Ada yang mau berpendapat? Jadi untuk industri fashion atau sekarang lebih familiar dengan sebutan fast fashion ternyata menyumbang polusi besar Bu dan sangat berpotensi merusak lingkungan karena limbah pewarnaan tekstil, kemudian penggunaan air yang masif, emisi karbon yang terus meningkat hingga mikroplastik dari serat sintetis yang mencemari laut. Jadi menurut saya video ini menekankan urgensi bahwa cara produksi pakaian perlu dievaluasi di tengah krisis iklim sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Audi. Jadi apa yang tertampil atau disajikan dalam video tadi itu terkait dengan fast fashion. Tahu fast fashion? Ya, kalau di zaman saya sih bilangnya kalau nggak ngikuti tren terkini saya dibilang kudet, kurang update. Kalau di teman-teman Gen Z ya, dibilangnya FOMO, kesenjangan gen. Jadi ya, pada intinya kesemuanya keduanya itu sama-sama kalau kita nggak mengikuti tren terkini, kita dianggapnya kurang informasi.
Nah, tapi ternyata ketika kita ya melihat atau dipengaruhi oleh tren sosial media ya, seperti apa misalnya Instagram, TikTok dan lain sebagainya, apalagi kalau kita itu punya idol gitu ya, kita mengikuti cara berpakaian mereka ya kan. Nah, di situ ternyata mulai dari proses pembuatan kain sampai dengan baju ini kita pakai, ternyata komposisi baju kita itu terbuat sebagiannya dari plastik. Nah, loh, gitu ya. Iya, jadi plastik dan ternyata dalam satu kain itu memakan sampai ribuan bahkan puluhan ribu air. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita juga nggak kudet ya bahasanya ya, kita juga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman karena bagaimanapun juga perkembangan zaman itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi harus kita terima, kita harus siap. Gimana caranya? Nah, untuk itu kita masuk pada aturan ya dalam pasal 13 UU PPLH terkait dengan pengendalian pencemaran. Artinya kita tahu setiap aktivitas manusia, setiap aktivitas pemerintah itu berpotensi mengancam lingkungan itu sendiri. Makanya kenapa pengendalian pencemaran itu menjadi sesuatu yang urgent untuk perlu diatur dalam suatu undang-undang itu sendiri. Nah, konsep pencegahan atau yang disebut dengan upaya preventif ya, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya sebelum kegiatan dan selama kegiatan usaha berlangsung itu tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Sedangkan represif atau penanggulangan di sini yaitu saat terjadi pencemaran itu sendiri. Jadi gimana cara penanganannya? Nah, kemudian masuk pada pemulihan. Artinya pemulihan ketika sudah diketahui terjadi pencemaran lingkungan, apa yang harus dilakukan? Di dalam pasal 14 Undang-Undang PPLH itu terdapat aturan atau mengatur mengenai beberapa poin mulai dari KLHS sampai dengan instrumen lain. Jadi ada 13 instrumen ya, KLHS, tata ruang, baku mutu, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, sampai dengan instrumen yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan lingkungan itu sendiri atau pencemaran lingkungan. Nah, rekan-rekan, di dalamnya konsep KLHS ya yang kita bahas. KLHS itu ibarat kata sebagai suatu dasar sebelum dokumen RT/RW atau RPJM atau RPJP gitu ya. Sebelum disusun itu harus didasarkan pada konsep KLHS. Jadi kajian lingkungan hidupnya itu kayak gimana? Sederhananya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus memperhatikan lingkungan itu sendiri. Dan kenapa? Ya karena tadi kembali lagi setiap aktivitas pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti berkaitan dengan lingkungan. Makanya kenapa ada kebijakan terkait dengan green economics atau ekonomi hijau gitu ya, atau blue economics. Nah, itu merupakan beberapa jenis kebijakannya. Nah, kemudian tata ruang. Ini terkait dengan perencanaan wilayah wajib. Nah, ini tadi kayak semacam RT/RW tadi ya. Itu dia harus berpedoman pada KLHS. Jadi masih sinkron, masih ada hubungannya. Lalu baku mutu dan juga kriteria baku kerusakan itu sebagai pedoman tolak ukur bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan tercemar, misalnya air. Nah, ada aturan turunan yang dimana dia itu mengatur tentang ambang batas bagaimana air yang dianggap normal dan dianggap tercemar. Kalau misalnya melebihi ambang batas berarti dia sedang tercemar airnya, seperti itu. Nah, kemudian dari konsep ini ada yang namanya dokumen AMDAL, yaitu mengenai analisis dampak lingkungan. Nah, siapa yang menyusun AMDAL ini? Itu pemrakarsa usaha. Jadi terkait dengan siapa yang menyusun AMDAL itu sendiri adalah si pemrakarsa usaha atau juga bisa melalui jasa penyusun AMDAL. Jasa penyusun AMDAL ini seperti keprofesian kayak advokat gitu ya, kita harus sekolah keprofesian dulu baru bisa melakukan kegiatan layak untuk dapat menyusun AMDAL. Nah, kemudian kalau sudah disusun maka AMDAL itu akan dinilai sebagai salah satu persyaratan kiranya perusahaan itu layak atau tidak. Nah, siapa yang berhak untuk menilai AMDAL? Oke, terima kasih.
ada di Komisi Penilai AMDAL sendiri sama dari pemerintahan pusat, Bu. Oke, terima kasih. Oke, yang disampaikan yang menilai adalah dari tim penilai AMDAL itu sendiri dan juga dari pemerintah pusat bisa melalui KLHK. Setelah AMDAL itu dinilai, ya, di mana itu nanti bisa mendapatkan perizinan, ya, izinnya sudah turun. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ada perusahaan yang dia mungkin dikatakan menengah atau menengah ke bawah gitu ya, untuk potensi risikonya dia tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL, tapi bisa juga pakai namanya UKL. Jadi sederhananya ini bisa dikatakan versi lebih ringan daripada AMDAL itu sendiri. Nah, karena untuk usaha yang potensi kerusakannya lingkungannya tidak terlalu berat seperti perusahaan yang diharuskan untuk menyusun AMDAL. Setelah UKL ataupun AMDAL-nya sudah dibuat, maka sebagaimana dalam UU PPLH itu akan lahir yang namanya izin lingkungan, itu diatur di dalam UU PPLH. Akan tetapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir, pasal tersebut dihapuskan gitu, sehingga mengandung resiko mengandung konsekuensi gitu ya, di mana izin lingkungannya ini bukan berarti tidak diperlukan, tetap ada, tapi di breakdown menjadi beberapa bagian tergantung kebutuhannya itu apa. Jadi mulai dari izin berusaha, persetujuan lingkungan, sampai dengan persetujuan pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu. Nah, dulu izin lingkungan ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat, entah kabupaten, kota, atau provinsi, tergantung di mana aktivitas usahanya itu ada gitu ya. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja semuanya tersentralisasi kepada pemerintah pusat. Ini juga menjadi salah satu perhatian ya dari pemerhati lingkungan maupun dari aktivis dan juga dari para ahli hukum gitu ya. Karena adanya sentralisasi kekuasaan itu sendiri pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, setelah itu ada instrumen pendukung, istilahnya setelah AMDAL dan UKL UPL itu sudah ada. Lalu berikutnya ada instrumen ekonomi, ya. Kemudian peraturan berbasis lingkungan hidup, ada anggaran berbasis lingkungan hidup, sampai dengan audit lingkungan hidup. Maksudnya adalah ketika izinnya sudah diterbitkan, ya, dokumen-dokumen pencegahannya sudah ada, sekarang gimana caranya untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas usahanya ini sesuai nggak dengan dokumen yang dia susun. Makanya ada audit gitu ya, itu bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal juga gitu ya. Dan kemudian dalam hal ini maksud dari instrumen ekonomi itu ada kata-kata insentif dan disinsentif. Jadi kalau misalnya perusahaan itu taat sama aktivitas sesuai di mana tercantum di dalam dokumen lingkungannya, maka dia akan diberikan semacam diskon pajak gitu ya, karena sebagai apresiasi juga, jadi ada penghargaannya juga gitu. Nah, sedangkan disinsentif itu berupa denda karena aktivitas usahanya itu dianggap telah mencemari lingkungan atau melanggar dokumennya seperti itu. Nah, berikutnya ada penanggulangan dan pemulihan. Artinya ketika dokumennya itu sudah ada, dokumen lingkungannya, dan tadi sudah ada bagaimana cara pengendaliannya, tapi ternyata masih tetap ada pencemaran lingkungan. Nah, gimana cara menanggulanginya? Itu bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang terdampak, contohnya ya. Nah, tapi seringkali di lapangan itu yang mengetahui adalah masyarakat langsung. Karena masyarakat langsung inilah dia yang bertempat tinggal yang tidak jauh dari aktivitas perusahaan, seperti contohnya di Lumajang, karena di sana juga banyak aktivitas pertambangan yang pada akhirnya itu ada yang airnya itu terkontaminasi, warnanya jadi merah gitu ya, dan tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan dibuat mandi pun itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, kemudian dalam hal ini ada pengisolasian pencemaran atau kerusakan. Jadi kalau misalnya pencemarannya di air, kita bisa tahu ya warnanya kayak apa gitu. Tapi kalau udara kan nggak bisa ya, udara di stop. Nah, seperti itu contohnya. Jadi setidaknya maka yang harus dikendalikan itu adalah sumber pencemarannya. Berarti kegiatan produksinya atau kegiatan usahanya harus dihentikan sementara sampai proses pemulihannya itu bisa dilakukan. Nah, makanya di sini pemulihan itu bisa terdiri dari remediasi, rehabilitasi, dan restorasi yang dimana ini dilakukan
wajib oleh si pengusaha gitu, dan harus kalau misalnya ada dana yang dikeluarkan itu ya dari kantong si pengusaha itu sendiri. Nah, kemudian ada instrumen represif, bagaimana penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya bisa melalui perdata, pidana maupun administrasi. Kalau administrasi itu bisa berupa teguran lisan maupun tertulis, bisa juga paksaan pemerintah seperti contohnya yaitu pemberhentian kegiatan produksi maupun kegiatan usaha, dan kemudian meminta untuk segera melakukan pemulihan terhadap fungsi dari lingkungan itu sendiri. Lalu ada pembekuan atau pencabutan izin, ibarat kata itu seperti ya kalau perorangan kayak di PHK gitu ya, dihentikan aktivitas usahanya. Nah, kalau seperti itu kan kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, jadi itu sudah hukuman bisa dikatakan paling berat dari aktivitas usaha itu sendiri ya. Kalau perdata ada ganti kerugian dan tanggung jawab mutlak, artinya setiap usaha yang beresiko mencemari atau merusak lingkungan, dia harus menyadari bahwasanya terdapat tanggung jawab yang pasti dan harus dia penuhi, termasuk pemulihan dan mengeluarkan dana atau biaya ganti kerugian. Sedangkan pidana itu bisa berupa penjara maupun denda kepada pelaku usaha termasuk korporasi, pertanggungjawaban korporasi di sini ya. Nah, berikut ada studi kasus terkait dengan PTSS yaitu industri tekstil yang ada di Pasuruan, di mana aktivitas usahanya ini ternyata mencemari lingkungan yang ada di sekitar, dan pada akhirnya kasus ini masuk pada jalur perdata. Nah, dalam hal ini silahkan teman-teman bisa men-scan barcode untuk mengetahui kronologi lebih lanjut dan isi dari kasus tersebut seperti apa, dan bisa dijawab 3 pertanyaan ini secara berkelompok dengan teman sebelahnya. Nanti kita bisa evaluasi bersama. Kalau instrumen preventif yang gagal di kasus ini itu mungkin di pengendalian atau pengawasan seperti baku mutu lingkungan yang tidak dipenuhi selama operasional berjalan, dan pengawasan berkala tidak cukup ketat untuk menangkap pelanggaran sejak dini. Dan untuk yang nomor kedua itu mengapa jalur perdata yang dipilih bukan pidana? Karena jalur perdata itu cepat menghasilkan ganti rugi atau finansial, sedangkan perdata itu perlu untuk pembuktian atas kesalahan tersebut. Terus yang ketiga itu apa solusi agar penegakan tidak hanya sekedar menang di atas kertas? Karena perlu kerjasama dengan lembaga kejaksaan atau pengadilan untuk memastikan dana ganti rugi benar-benar disetor dan digunakan untuk pemulihan lingkungan yang terdampak. Untuk kedua, mungkin di transparansi publik atas status kepatuhan perusahaan. Misalnya itu di publikasi hasil audit atau KLHK, supaya ada tekanan sosial dan reputasi jika perusahaan makin dari kebijakan. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Sarah terkait dengan instrumen apa yang lemah di sini, itu adalah instrumen pengendalian atau pengawasan, yaitu yang ada di dalam baku mutunya. Nah, bisa jadi dalam pengawasan itu seperti audit internal atau eksternal memang sudah atau belum dilakukan gitu ya. Dan pada akhirnya ketika hal itu terjadi, pencemarannya itu diketahui, ya ternyata ada kadar yang tidak sesuai dengan baku mutunya. Jadi sudah melampaui dari batas ambang normalnya, makanya dia dikatakan mencemari gitu ya. Nah, kenapa jalur perdata dipilih? Ya karena dianggap lebih cepat. Tadi saya sepakat juga yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Sarah, lebih cepat ya, karena lingkungan ini perlu segera untuk dipulihkan, dan pidana juga itu perlu untuk dibuktikan unsur kesalahannya. Jadi cukup memakan waktu gitu. Jadi yang lebih tepat, lebih sering dipakai ya itu adalah jalur perdata. Nah, kemudian apa solusi agar penegakannya tidak hanya sekedar di atas kertas? Tadi juga saya sepakat pula dengan yang disampaikan oleh kelompok Mbak, di mana dikatakan perlu ada penguatan antar lembaga penegak hukum, gitu ya. Supaya apa? Supaya benar-benar diawasi, pasti juga kalau si pengusaha itu dia benar-benar mau untuk membayar dendanya atau ganti kerugiannya dan segera dilakukan pemulihan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke.
seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa penyederhanaan perizinan lewat Undang-Undang Cipta Kerja membuat partisipasi masyarakat dalam AMDAL jadi menyempit, hanya melibatkan pihak yang terdampak langsung. Lantas bagaimana cara menentukan siapa yang termasuk pihak terdampak langsung itu? Apakah ada standar hukumnya dan apakah ini rawan multitafsir? Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan partisipasi masyarakat itu sendiri ya. Jadi partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL dulu di dalam Undang-Undang PPLH memang ada kontribusi melibatkan pemerhati lingkungan. Tapi setelah direvisinya pasal tersebut dipersempit menjadi masyarakat yang terdampak aja. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat kalau dalam konsep hukum itu terwujudnya kepastian hukum karena lebih dipersempit jelas yang terdampak aja. Tapi di sisi lain menurut beberapa para ahli menyatakan masyarakat yang terdampak ini tanda kutip rentan dimainkan oleh si pengusaha itu sendiri. Jadi dia hanya minta instannya aja. Dia bisa menyuruh orang untuk seolah-olah dia terdampak ya supaya izinnya lebih cepat turun dan dia juga tidak ditolak aktivitas usahanya. Jadi memang aturan ini bisa dikatakan masih multitafsir juga gitu ya. Karena perlu ada ukuran yang disebut dengan masyarakat terdampak itu yang seperti apa saja gitu. Jadi case-nya pun juga harus dilihat case by case, tidak bisa hanya asal masalah secara kira-kira, itu sulit kalau masalah lingkungan. Nah, baik rekan-rekan, itu yang sudah disampaikan untuk kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mendiskusikan persoalan mengenai substansi AMDAL. Jadi bagaimana penyusunannya, bahan apa saja yang dibutuhkan, dan siapa yang terlibat gitu ya dalam proses penyusunan AMDAL. Kiranya dampaknya secara sosial, ekonomi itu apa saja, teman-teman bisa menggunakan materi kita pada hari ini sebagai pedoman pembelajarannya. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kurangnya. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada Sevima masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen ini saya buat. Kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu Asesor dalam melakukan penilaian unjuk kinerja Tridharma pada bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.